Iya, shalom. Kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya saudara dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan karena itu, biarlah hari-hari ini kita boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah ada ucapan syukur selalu dari mulut kita kepada Tuhan, ya, bahwa apapun yang terjadi kita tahu dan percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari kita masuk dalam doa. Kita mau bersyukur. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah-Mu, untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan malam hari ini atas segala apa yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kami, semua kebaikan dan kebaikan belaka. Terima kasih Bapa, kami memulai acara Misbah Doa malam ini. Kami bawa pujian penyembahan kami biar menjadi dupa yang harum. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari naikkan bersama pujian ini saudara. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Lebih lagi saudara, katakan bersyukur, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah, tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Lebih lagi kita belajar pujian ini saudara, katakan bersyukur, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Lebih lagi kita katakan bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Yes, amin, amin Tuhan. Dan anugerah-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Tiada Allah yang kami sembah selain Engkau Yesus. Lebih lagi saudara, kita mau katakan di hadapan Tuhan, kami mau bersyukur padamu, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah, tiada berubah kasih dan anugerah-Mu Tuhan melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Tiada Allah seperti-Mu, Tuhan yang baik. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu berlimpah. Kami bersyukur Kau Tuhan yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar kita mau terus berkata pada Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan malam ini.
Bersyukur atas segala kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Tidak pernah berubah kasih-Mu. Kami tahu apapun persoalan masalah, anugerah Tuhan selalu ada atas hidup kami. Engkau baik Tuhan Yesus. Kami menghormati hadirat-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih. Mari lebih lagi saudara katakan bersyukur. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu melimpah atasku. Lebih lagi katakan bersyukur. Kami mau bersyukur lebih lagi saudara. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah, tiada berubah kasih-Mu dan anugerah-Mu tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Karena itu kami mau terus menyembah-Mu. Hanya Engkau Allah yang kami andalkan, melebihi siapapun di dunia ini Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat kami andalkan selain Tuhan di hidup kami. Engkau yang kami percaya Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Lebih lagi katakan Yesus, hanya Kau Tuhan yang kami percaya. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, melebihi siapapun juga Tuhan. Amin. Yes. Siapapun juga. Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Dengan iman lebih lagi saudara, engkau yang mengharapkan Tuhan hari ini, angkat hatimu, angkat imanmu, katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu di hidup kami Tuhan. Amin. Tiada lain yang kami andalkan selain Engkau Tuhan. Biar lebih lagi saudara katakan Yesus, hanya Kau Tuhan. Yesus, amin Tuhan. Kami mau taruh semua iman kami, percaya kami kepadamu, melebihi siapapun juga Tuhan. Yes, hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang kami percaya di dunia ini. Di setiap waktu kami Tuhan, hidup kami, tiada lain yang kami andalkan selain Engkau Tuhan Yesus. Yesus,
Tiada lain yang kami andalkan selain Kau Tuhan. Terima kasih, Engkau yang layak. Mari katakan Tuhan dari hatimu, Tuhan Engkau yang layak untuk kami andalkan. Engkau yang layak kami percaya di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan di dalam hidup ini. Engkau yang kami percaya Tuhan, tidak ada yang lain yang sanggup menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya Tuhan. Terima kasih. Mari katakan pujian ini saudara. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun di hidup kami. Hanya Kau yang kami percaya Tuhan. Amin. Tiada yang lain Tuhan. Di setiap waktu yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Selain Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Biar setiap hari saudara kita mau taruh iman kita, percaya kita hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada yang lain yang dapat kita andalkan di hidup ini. Kekayaan, jabatan, apapun tidak akan sanggup menolong kita. Hanya Tuhanlah yang sanggup. Hanya Dia yang mampu saudara. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah. Amin Tuhan. Beban menjadi berkat. Kami yakin dan percaya. Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya. Amin Tuhan. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Lebih lagi angkat hatimu, angkat imanmu pada Tuhan. Katakan, kami yakin Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Engkau yang sanggup. Kau sanggup mengubah beban menjadi. Lebih lagi saudara percaya dengan iman bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah setiap persoalan di hidup kita. Ku yakin dan percaya Engkau yang sanggup. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami yakin dan percaya. Kau yang sanggup Tuhan. Kau sanggup mengubah. Amin. Beban menjadi berkat. Kau yang sanggup. Kau yang sanggup mengubah. Mari percaya Dia Tuhan yang sanggup mengubah bahkan kutuk dirubah menjadi berkat. Hari-hari ini hanya iman percaya yang sanggup
membuat Tuhan turut bekerja di dalam hidup kita, mengubah masalah menjadi berkat. Karena itu saudara, hari ini tetapkan hatimu untuk percaya kepada Tuhan. Tetapkan hatimu untuk berkata, ya kami percaya, kami yakin dan percaya Engkau yang sanggup mengubah Tuhan malam menjadi siang. Karena itu Engkau juga sanggup mengubah beban menjadi berkat. Lebih lagi katakan dengan iman, penuh keyakinan di hadapan Tuhan saudara. Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah, amin, malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah, beban menjadi berkat di dalam hidup kami. Lebih lagi katakan dengan iman, kami yakin percaya, ku yakin dan percaya Kau sanggup Tuhan. Yes, amin. Apapun masalah kami, Tuhan yang sanggup mengubah. Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup Tuhan. Beban menjadi, sekali lagi dengan penuh harapan, dengan penuh iman percaya, kita mau katakan di hadapan Tuhan, kami yakin Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup mengubah malam menjadi siang. Yes, Engkau juga yang sanggup Tuhan. Yes, amin. Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami percaya Kau yang sanggup. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan turut bekerja mengubah setiap berkat didatangkan dalam hidup kami. Setiap kutuk dirubah menjadi kemuliaan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami semakin teguh di dalam iman kami, sehingga dengan yakin kami mau berkata di hadapan Tuhan, hati kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, amin Tuhan. Percaya, selalu ku percaya, hati kami lebih lagi dengan iman katakan, hati kami percaya kepadamu Tuhan, amin. Hati kami percaya kepada Yesus, amin. Yes. Saudara yang mulai ragu hari-hari ini, katakan dengan iman, hatiku percaya. Angkat imanmu kepada Tuhan pada malam hari ini. Apapun persoalan, katakan kami mau percaya. Kami memilih untuk percaya kepadamu Tuhan. Kami memilih untuk percaya dan tidak ragu. Amin. Yes Lord. Ya Tuhan, selalu ku percaya. Bagian kami hanyalah mempercayai Tuhan.
Selanjutnya Tuhanlah yang akan bekerja di dalam hidup kami. Tuhan, tuntun kami hari-hari ini untuk terus masuk dalam perkenanan dan rencana-Mu Bapa, agar hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kalau malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan berbicara, sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan bacakan satu kesaksian. Kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Ya, Shalom, Pastor Debbie Basjir. Bukan sebuah kebetulan, Bu, bila tema firman Tuhan di Mezbah Syukur yang pas saya dengarkan adalah serahkan kekhawatiranmu. Saya mengikuti Mezbah Syukur pagi ini dengan linangan air mata. Karena kemarin tanggal 30 November saya coba browsing di Google tentang masalah kesehatan yang saya alami. Dan dari tanda-tanda yang saya rasakan kok hasilnya semua menyeramkan. Dari pagi sampai malam menjelang Mezbah doa saya terus browsing dan yang ada saya semakin khawatir. Bukan kematian yang saya khawatirkan, Bu, karena kematian adalah suatu yang pasti. Namun yang saya khawatirkan adalah kalau saya sakit, saya takut akan merepotkan keluarga saya. Saya mengalami sakit, ada benjolan di dalam payudara kiri saya yang keras dan itu sudah sebesar jantung ayam, hati ayam ya, jantung ayam. Muncul sejak tahun lalu dan juga ada pembengkakan di leher sebelah kanan. Ditambah saya merasa sering sakit di bagian ketiak. Ada beberapa kondisi yang sering tidak wajar. Sampai hampir 3 minggu saya minum rebusan sarang semut dari Papua. Saya minum 6 gelas sehari. Dan puji Tuhan benjolan di payudara itu mengecil. Saya selalu mendoakan air rebusan itu, saya bilang Tuhan pakai air ini untuk menjadi sarana kesembuhan bagi saya. Saya ini sejak lahir adalah penganut Katolik, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang agama, bahkan tentang ajaran-ajaran saya. Yang saya ikuti hanya ritual-ritual keagamaan saja. Tapi jujur hati saya kosong dan hampa. Pada tahun 2013 saya akhirnya pindah ke agama lain dan saya belajar dan terus belajar, Bu, tapi tidak ada damai. Dan pada tahun 2015 atas ajakan seorang yang sedang mendekati saya masuk ke gereja dan akhirnya tahun 2018 saya dibaptis. Setelah dibaptis, bukan saya mengalami yang menyenangkan, tetapi Tuhan justru langsung menggembleng dan memproses saya terus-menerus. Tuhan memproses saya rasanya tidak ada habis-habisnya, tapi puji Tuhan, saya selalu diberi kekuatan. Bahkan saya juga sangat bersyukur karena saya boleh mengenal Pendeta Debbie sejak pandemi COVID ini. Khotbah-khotbah ibu itu sungguh membangun iman saya. Dan saya baru tahu tentang kebenaran sejak saya mengikuti khotbah-khotbah ibu. Puji Tuhan, Bu, hidup saya semakin diubahkan. Bahkan saat saya dalam pergumulan sakit penyakit yang seperti sekarang ini, iman saya tetap teguh. Dan hanya bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang saya gumamkan. Saya percaya, Bu, kalau Tuhan memproses atau menguji saya, itu karena Tuhan mengasihi saya. Saya juga mau berterima kasih kepada Ibu. Doa saya, Bu, semoga Ibu sekeluarga selalu diberi kesehatan dan terus bisa melayani, bahkan memenangkan jiwa-jiwa lewat pelayanan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin ya. Satu kesaksian yang luar biasa ya, sejak kecil Katolik dan 2013 mencari hidup karena jiwanya mengalami kekosongan bahkan tidak mengerti sama sekali tentang Tuhan. Akhirnya pindah ke agama lain.
terus belajar di agama yang lain tapi tidak menemukan damai sejahtera. Akhirnya 2015 Tuhan kirim seseorang yang mengajak dia untuk datang ke gereja kembali. Dan akhirnya dibaptis, ya 2018 dibaptis. Mengalami proses Tuhan yang luar biasa, tapi puji Tuhan menemukan channel saya di masa COVID dan mulai bertumbuh sejak mendengarkan khotbah-khotbah saya di tahun 2021, mendengarkan mesbah pagi dan akhirnya berlinang air mata karena mengalami sakit benjolan di payudara sebelah kiri yang keras dan sudah sebesar jantung ayam. Tetapi akhirnya oleh seizin Tuhan menemukan obat yaitu sarang semut Papua dan tiap hari minum 6 gelas. Puji Tuhan sekarang benjolannya semakin hari semakin mengecil. Ya, tiap kali mau minum terus berdoa dalam nama Yesus, ini menjadi sarana Tuhan menyembuhkan sakit saya. Dan rutin sekarang mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, cuma satu saja kuncinya, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita terus berdoa, Bu, ya. Kita percaya bahwa kesembuhan sempurna pasti terjadi. Tetaplah bersyukur, tetaplah setia, dan jangan lagi pernah meninggalkan Tuhan. Apapun alasannya, apapun persoalannya, percayalah Tuhan itu baik dan Dia tetap baik. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah membaca Nahum pasal yang pertama. Dan saudara, kita baca di Nahum pasal yang pertama, Tuhan berkata kemarin kita sudah baca, ya Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Dan Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Ya, di sana dikatakan Tuhan itu panjang sabar, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah itu dari hukuman. Ingat, sekalipun Tuhan panjang sabar, Tuhan penuh kasih setia, tetapi Dia juga membalaskan. Kenapa? Karena manusia tidak berhak membalas, hanya Tuhan yang berhak membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Karena itu jangan mempermainkan Tuhan di dalam hidup kita, dan marilah kita sungguh-sungguh terus mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Iya, sekarang kita lanjutkan saudara. Iya, sekarang sudah di Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe, ya, Nahum 1 ayat yang ke-9. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali kesengsaraan, tidak akan timbul 2 kali. Ayat 10, sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Ya, di sana dikatakan saudara, apakah maksudmu menentang Tuhan? Jangan menentang Tuhan. Bagaimana? Ya, orang itu kalau kita lihat di sana ya, tadi ayat yang ke-8 kemarin kita sudah baca, dan menyebarangkan mereka pada waktu banjir. Tuhan, Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya dalam gelap. Ada orang-orang yang bangkit melawan Tuhan, ada orang-orang yang bangkit melawan Dia, menentang Tuhan, melawan kebenaran Tuhan. Ada orang-orang saudara. Maksudnya bagaimana, Bu? Ya, mungkin ada yang bertanya, kita menentang Tuhan itu seperti apa? Ada orang-orang yang tidak mau tunduk pada kebenaran, terus hidup melakukan dosa dan melakukan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Itu sama dengan kita menentang Tuhan. Kalau kita tahu ajaran Tuhan A, tetapi kita terus melakukan yang B, ya itu artinya kita menentang Tuhan. Ada orang-orang yang menentang Tuhan. Ya, banyak istri-istri yang konseling pada saya, dia mendengar mesbah doa, suaminya marah-marah. Ya, nggak usah kamu kencang-kencangin dengerin itu khotbah pada saya ya, nggak usah sok mau menggurui saya. Ini orang-orang yang menentang Tuhan, dan hati-hati. Tuhan berkata Dia akan menghabisi orang-orang yang menentang Dia. Karena itu mari kita membuka hati justru untuk kebenaran. Ya, supaya hidup kita ini berkenan dan kita tidak termasuk orang-orang yang menentang Tuhan. Ayat yang ke-10, sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Manusia itu seperti rumput, kata Alkitab, seperti bunga rumput, seperti jerami. Tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Karena itu jangan sombong menentang Tuhan dengan terus hidup dalam dosa.
karena mereka akan lenyap seperti duri, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-11, bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Saudara, orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, ya, kemungkinan itu adalah, kalau yang di sini dimaksud adalah Asyurbanipal, itu pada tahun 669 sampai 627 sebelum Masehi. Raja Asyur selama sebagian besar masa hidup Nahum dan orang yang membawa Asyur ke puncak kejayaannya. Ya, mereka adalah termasuk orang yang membuat rancangan kejahatan terhadap Tuhan, sengaja menentang kebenaran. Ya, lalu ada juga Sanherib yang dimaksud di sini, orang yang menentang Tuhan. Ya, yaitu pemerintahannya dari tahun 705 sampai 681 sebelum Masehi yang terang-terangan menentang Allah. Ini merupakan contoh dari pemberontakan terhadap Tuhan. Ya, bukankah seorang raja tertentu, tetapi seluruh kerajaan itu jahat. Intinya adalah bahwa Niniwe akan dihancurkan karena pemberontak terhadap Allah. Ya, ada orang-orang yang sengaja merancangkan yang jahat terhadap Tuhan. Artinya apa? Mereka melawan rencana dan kehendak Tuhan. Raja-raja ini mereka lupa Tuhan yang mengangkat mereka, tetapi mereka membuat rancangan kejahatan untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan, saudara. Lalu di sana dikatakan ayat yang ke-12, beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan binasa, sekalipun aku dapat merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Ayat yang ke-12, sekarang aku akan mematahkan gandarnya dan memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Saudara, ya, berita baik untuk Yehuda yang saat itu ditindas oleh bangsa Asyur. Tuhan berfirman ya kepada mereka bahwa para penakluk dan penganiaya akan dihancurkan dan tidak akan pernah bangkit lagi untuk menyiksa mereka. Bahkan Niniwe begitu akan hancur lebur sehingga reruntuhannya pun tidak dikenal sampai tahun 1845. Tapi berita baik bagi berita baik bagi Yehuda karena Asyur dihancurkan. Karena Asyur ini, Raja Asyur terus menindas orang Yehuda, orang Israel. Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Ayat 12 ya. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Tuhan berjanji akan membela umatnya, saudara. Sekalipun mungkin musuh kita terlalu banyak, tantangan yang kita hadapi terlalu besar hari-hari ini, tapi kalau kita berbalik kepada Tuhan, kita hidup sungguh-sungguh mengasihinya, maka Tuhan itu Allah yang sanggup mengangkat kembali hidup kita, menaklukkan musuh-musuh dan persoalan kita, agar kita ini boleh memperoleh apa yang baik di mata Tuhan. Bahkan hidup kita akan menjadi kesaksian bahwa Tuhanlah pembela kita. Jangan takut, saudara, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, mengandalkan Dia, maka Dia Tuhan yang turut bekerja menyatakan kebenarannya dalam hidup kita. Ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Jadi Asyur ini menekan, memberati bangsa Israel, umat Tuhan ya, Yehuda. Tuhan bilang Tuhan patahkan itu ya, gandar yang dipasang untuk memberati engkau. Tuhan membela umatnya, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengangkat setiap beban di hidup kita. Ya, ayat yang ke-14 sekarang. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu dari rumah Allahmu. Aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina.
Perhatikan kata Allah di sana huruf kecil. Tuhan tujukan kepada orang-orang Niniwe yang menyembah berhala dan menganggap bahwa patung-patung buatan mereka itu adalah Allah mereka. Tuhan berkata terhadap engkau, inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu, dihapuskan semua sampai kepada keturunan-keturunannya, gak ada lagi. Dari rumah Allahmu akan dilenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Maka tidak ada lagi Allah lain yang akan engkau sembah, dan Tuhan akan menyatakan bahwa bukan Allahmu yang engkau sembah, patung itu yang akan membelamu. Ayat 15 dikatakan, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, ya hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan ada lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Firman ini berkata bahwa bahkan akan ada di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita tentang damai sejahtera. Biarlah kita ini menjadi orang-orang pembawa berita damai hari-hari ini, saudara. Di tengah bangsa yang sudah bejat ini, di tengah bangsa yang sudah banyak pemberontakan, banyak dosa, kita akan tampil dipakai Tuhan menjadi orang yang berjalan di gunung-gunung membawa berita-berita damai sejahtera. Saya tuh bersyukur, saudara, di hidup saya ini, saya ini baru tadi sore ini sampai dari Blora. Pelayanan sampai ke gunung-gunung, melewati hutan-hutan, saudara, perjalanan dari Jakarta 9 jam. Kemarin khotbah Natal di Blora dan langsung balik tadi subuh, sekarang sampai di Jakarta langsung syuting Mesbah Doa. Tapi saya berkata terima kasih Tuhan karena Engkau menjadikan aku pembawa berita. Berita tentang kabar kesukaan Injil Kerajaan, di mana Tuhan itu sudah menyelenyapkan dosa kutuk atas hidup kita. Itulah yang saya bawa, berita Injil damai sejahtera. Biar Tuhan juga bisa pakai setiap kita hari-hari ini untuk saudara juga boleh menjadi pemberita-pemberita yang dipakai Tuhan, saudara, untuk membawa kabar baiknya. Ayo dimulai dari mana? Saudara gak perlu pergi ke gunung-gunung, ke hutan-hutan. Dari dalam keluarga rumahmu sendiri jadilah pemberita, pembawa damai. Ketika ada orang ada masalah, saudara, engkau menjadi orang yang membawa damai. Menjadi orang yang menasihati orang lain, bahkan itu mungkin keluargamu, siapapun, katakan Tuhan mengasihimu. Saya berdoa supaya kita di hari-hari terakhir ini semua dipakai Tuhan untuk sungguh-sungguh kita menjadi orang-orang yang terus membawa berita damai itu. Apalagi kita masuki bulan Natal ini, bulan Desember, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Biarlah Tuhan Yesus itu datang membawa berita damai sejahtera dan sukacita. Namun di satu tempat kita melihat ada begitu banyak bencana yang terjadi di atas bangsa kita, banjir, gunung yang bererupsi, dan ada korban-korban jiwa. Kita berdoa supaya Tuhan meluputkan bangsa ini, Tuhan meluputkan setiap kita. Mari kita mau tundukkan kepala, saudara. Kita mau datang pada Tuhan. Biarlah kita mau terus berkata kepada Dia bahwa hanya Dia yang layak untuk kita sembah, saudara, bahwa jadikan kita ini hamba Tuhan. Biarlah jadilah kepada kita seperti yang Tuhan ingini. Kita mau dipakai Tuhan menjadi orang yang membawa berita kabar baik itu. Menjadi orang-orang yang membawa berita tentang kesukaan itu. Sehingga waktu hidup kita dipulihkan, waktu hidup kita disembuhkan, kita bisa bersaksi membawa kebenaran, pemberita tentang damai sejahtera itu. Biar Tuhan pakai hidup kita, saudara. Biar Tuhan pakai supaya kita sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Ini hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku.
Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Lebih lagi saudara, katakan melayanimu Tuhan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau melayanimu Tuhan Yesus, pakai hidup kami, pakai setiap kami menjadi alat-Mu, menjadi pemberita-pemberita, membawa kabar kesukaan bagi orang di sekeliling kami. Jadikan kami orang-orang yang dimurnikan Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan pembela umat-Mu. Sekalipun banyak musuh-musuh kami, musuh-musuh Yehuda yang ingin menjatuhkan mereka banyak, tapi Tuhan jadi pembela. Kami juga percaya mungkin masalah persoalan kami hadapi banyak, tapi Tuhan jadi pembela kami ketika kami bertobat. Jamah setiap hati malam hari ini Tuhan yang terbuka bagi Injil kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh sungguh membuka hati meminta Tuhan hadir menjamah mengubahkan hidup kami. Biarlah Engkau ubahkan Tuhan siap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, minuman keras, alkohol, rokok, narkoba, yang terikat dengan dosa apapun, amarah, kebencian, ketakutan, semua dikuduskan dalam nama Yesus, supaya kami boleh memuliakan Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang menghormati Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan agar menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan jodoh mereka Tuhanlah yang pegang kendali. Berkati orang tua kami, saudara-saudara kami sedang terbaring sakit, Tuhan jamah berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Bapa, Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, yang terlilit dengan hutang piutang, yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan buka jalan. Saat kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap kandungan yang tertutup. Mereka rindu punya keturunan, Tuhan bukakan sehingga mereka boleh memperoleh keturunan ilahi. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dilawat, diberkati Tuhan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan lawat Tuhan, biar terjadi hujan pertobatan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan jamah lawat dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan di atas bangsa ini. Berkati Tuhan semua rakyat di atas negeri ini untuk terjadi hujan pertobatan, sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Engkau juga terus memberkati semua mereka yang ada di 5 benua di seluruh dunia, di negara-negara bagian yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah dan lawat terjadi pertobatan, kebangunan rohani dalam nama Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Bapa untuk sungguh-sungguh Tuhan menjadi orang-orang yang membawa berita dan kebenaran itu dan bawa kegerakan itu. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk di masa pandemi ini mengatasi COVID-19. Kami percaya Tuhan pegang kendali. Segala varian-varian baru dari COVID ini kami tahu tidak membawa kematian, tapi membawa pertobatan bagi setiap orang. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu. Jadilah berkat, dan karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama.
Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.